0109, kelas manajemen C. Di sini saya akan memaparkan tentang motivasi dan memimpin karyawan. Adapun hal-hal yang akan saya jelaskan yaitu motivasi di lingkungan kerja, manajemen berdasarkan tujuan, penggabungan tugas, keuntungan dan kerugian jadwal yang dimodifikasi dan tempat kerja alternatif, dan perubahan pola motivasi. Nah, memotivasi di lingkungan kerja. Walaupun kepuasan kerja dan semangat kerja merupakan hal yang penting, motivasi di karyawan merupakan faktor yang bahkan lebih penting bagi keberhasilan perusahaan. Memotivasi dan memimpin karyawan adalah sebuah usaha dan tindakan yang dapat menggairahkan para karyawan sehingga apa yang menjadi keinginan pemimpin dapat tercapai dengan baik. Tanpa adanya motivasi, karyawan cenderung kurang dalam melakukan pekerjaannya. Berikut cara memotivasi karyawan yang efektif. Yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik. Dalam hubungan karyawan dan atasan tentu diperlukan sebuah komunikasi yang baik. Karyawan tentu memiliki ide atau pendapat sendiri terhadap perusahaan. Dengarkan ide-ide tersebut dan berikan apresiasi. Hal ini akan membuat karyawan merasa dihargai. Mereka pun akan termotivasi untuk semangat bekerja. Dan yang kedua, mengarahkan karir karyawan. Setiap karyawan tentu memiliki potensi yang berbeda-beda. Mengarahkan karir karyawan sesuai dengan potensinya membuat mereka lebih terarah. Saat seseorang merasa terarah, dia tidak akan ragu dalam melakukan pekerjaannya. Manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective atau MBO. Manajemen berdasarkan tujuan adalah proses di mana manajer atasan dan karyawan dari suatu organisasi bersama-sama menentukan tujuan bersamanya. Manajemen berdasarkan tujuan memerlukan serangkaian prosedur yang melibatkan para manajer dan bawahannya dalam menetapkan sasaran dan mengevaluasi kemajuannya. Setelah program tersebut dipersiapkan, langkah pertamanya adalah menetapkan sasaran organisasi secara keseluruhan. Sasaran itulah pada akhirnya akan dievaluasi untuk menentukan keberhasilan program tersebut. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, kegiatan kolaboratif, berkomunikasi, bertemu, mengontrol, dan sebagainya merupakan kunci dari MBO. Penggabungan tugas. Penggabungan tugas berarti memperbesar pekerjaan dan meningkatkan variasinya agar karyawan merasa pekerjaan mereka lebih berarti daripada sebelumnya. Apa sih hasil dari penggabungan tugas tersebut? Hasilnya, para karyawan akan menjadi lebih termotivasi. Sebagai contoh, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang programmer yang menangani sistem-sistem komputer dapat didesain kembali supaya menangani beberapa pekerjaan desain sistem dan pengembangan sistem. Jadi, selain mengembangkan keahlian-keahlian tambahan, programmer tersebut juga terlibat dalam keseluruhan paket sistem. Keuntungan dan kerugian jadwal yang dimodifikasi dan tempat kerja alternatif. Waktu fleksibel memberikan lebih banyak kebebasan dalam kehidupan pribadi dan profesional para karyawan. Keuntungan dalam penerapan jam kerja fleksibel, yaitu kamu dapat meluangkan waktu yang lebih fleksibel untuk keperluan keluarga, pribadi, dan lain-lain. Dan jarang adanya perasaan tertekan ketika masa pekerjaan sedang menumpuk. Kekurangan dalam penerapan jam kerja fleksibel. Akan ada kesulitan dalam beberapa hal pekerjaan yang melibatkan kerjasama tim ketika rekan kerja tidak memiliki jadwal yang sama. Dan adanya kemungkinan gangguan komunikasi dan kekompakan dengan rekan kerja. Penelitian menunjukkan bahwa rasa kebebasan dan tingkat kendali yang lebih tinggi dapat memperkecil stres sehingga memperbaiki produktivitas individu.
pola motivasi. Dari sisi motivasi, para karyawan sekarang menginginkan imbalan yang seringkali cukup berbeda dari apa yang diinginkan generasi sebelumnya. Misalnya uang. Jelas bukan merupakan motivasi utama lagi bagi hampir semua orang. Beberapa cara membangun motivasi kerja karyawan. Yang pertama, membangun lingkungan kerja yang menyenangkan. Yang kedua, bangun komunikasi yang baik dan menyenangkan. Dan yang ketiga, terbuka terhadap masukan. Karena karyawan pasti memiliki masukan yang berbeda-beda dan mempunyai maksud dan tujuan untuk mengembangkan perusahaan Anda. Bisnis-bisnis sekarang tidak mampu menawarkan kepastian kerja yang diinginkan banyak pekerja. Motivasi para karyawan membutuhkan level kinerja yang lebih tinggi, yang menuntut perhatian yang cerdik dari para manajer. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga dengan penjelasan materi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.